Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayahnya, serta inayahnya kepada kita semua yang insya Allah penuh barakah. Salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti sekarang ini. Saya Kailila Haibanura Iman. Di sini saya akan berbagi ilmu sedikit tentang apa itu kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia. Menuntut ilmu juga dianggap sebagai titik tolak dalam menumbuhkan kesadaran dalam bersikap dan bertutur kata, baik secara lisan maupun tulisan. Menuntut ilmu juga merupakan proses untuk membentuk seseorang menjadi lebih dewasa dan lebih manusiawi. Menuntut ilmu dalam pandangan Islam itu bukan hanya sekedar ajakan saja, namun hal yang sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Di dalam Al-Quran dan hadis banyak menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu bagi setiap umat Islam, dan hal ini juga yang membedakan agama Islam dengan agama lainnya, seperti kewajiban menuntut ilmu. Di dalam Islam, ilmu merupakan hal yang sangat istimewa yang bisa membuat seseorang itu menjadi lebih baik dari yang lainnya. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis Nabi yang berbunyi, "Thalabul ilmi faridatu ala kulli muslimin", yang artinya menuntut ilmu adalah hal yang wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, dewasa maupun anak-anak, sesuai dengan keadaan dan bakat kemampuan mereka. Lalu menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar agar kita memperoleh kehidupan yang lebih baik, namun dengan kita menuntut ilmu, kita bisa mengenal Tuhan dan memperbaiki akhlak kita, dan kita berusaha untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a", yang artinya barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Dengan hal itu, bahwasanya menuntut ilmu itu bisa membuat seseorang mendapatkan ketentraman dan kesejahteraan dalam kehidupan dan beribadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu menepati kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam. Hal itu telah disebutkan berkali-kali dari ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwasannya orang yang berilmu itu memiliki posisi yang tinggi dan mulia. Di dalam ayat Al-Quran juga kata ilmu telah disebutkan 780 kali. Ini bermakna bahwasannya ajaran Islam itu sangat kental dengan nuansa-nuansa yang berkaitan dengan ilmu, dan itu juga yang menjadikan salah satu ciri penting dalam agama Islam. Dan Allah juga telah menurunkan perintah bagi setiap umat muslim untuk menuntut ilmu. Jadi untuk kita semua harus menaatinya. Allah berfirman dalam surat Al-A'la ayat 1-5 yang berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dengan segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. 'Allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Shadaqallahul adzim. Quran surat Al-A'la ayat 1-5. Surat Al-A'la memiliki arti segumpal darah. Melalui surat Al-A'la, Allah memberikan perintah kepada umat Islam untuk mencari tahu siapa penciptanya dan memuliakannya dengan segala kemampuan. Serta Allah memberikan perintah kepada umat Islam untuk membaca dan menuntut ilmu. Perintah tersebut dimaknai sebagai seruan untuk kita membaca buku, membaca diri sendiri dan alam semesta, serta membaca kebesaran-kebesaran Allah yang telah diberikan. Tak hanya itu, manusia diwajibkan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Dalam surat Al-A'la juga mengandung arti bahwa Allah senantiasa membimbing serta mengajari manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk berupa ilmu pengetahuan kepada orang-orang yang beriman. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan selalu mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.